guys, gue Dia dan kali ini gue mau wawancara bersama dengan narasumber spesial Morele. Kalau misalnya tadinya kalian yang udah ikutin Morele itu identik dengan wawancara sama narasumber di tempat. Nah kali ini karena situasinya masih pandemi, terus juga PSBB kedua di Jakarta, akhirnya kita merubah konsepnya menjadi wawancara melalui internet atau video call. Nah kali ini kita mau kenalan sama orang di balik dari Morele. Nah ini dia pimpinan redaksi dari Morele. Halo Enji. Halo dia, Apa kabar? alhamdulillah sehat. Ya situasinya sih nggak sehat. Aduh, kenapa tuh situasinya? Lagi nggak bisa nyari duit. Jadi ya gitu-gitu doang. Iya kan lagi pandemi, nggak cuma Enji, mungkin semuanya juga termasuk gue. Iya. Oh ya, Enji sekarang lagi sibuk apa sih di tengah pandemi? Ya itu tadi lagi nggak bisa kerja. Kemarin sempat kerja sih, cuman diberhentiin. Akhirnya sekarang fokus ke ngebangun Morel ini karena Morel ini seperti yang kita tahu masih ngerintis ya dari nol. Jadi mau fokus ke sini dulu, mumpung lagi banyak ngabisin waktu di kamar gitu, nulis segala macam. Gitulah kurang lebih. Nah, kita ngebahas tentang Morel. Apa sih sebenarnya Morel? Kalau misalnya dari kacamata orang yang nggak tahu, Morel tuh menurut Enji gimana sih? Morel itu dari nama dulu kali ya. Jadi arti nama Morel itu sendiri sebenarnya diambil dari kata moral, cuman agak kita plesetin. Jadi kenapa kita ngambil moral? Jadi sekarang itu gue pribadi ngelihat banyak orang itu yang suka ngurusin moral orang lain. Jadi sering terjadi perdebatan dan segala macam melalui sosial media. Nah, daripada mereka memperdebatkan ideologinya mereka masing-masing itu, gue tertarik nih buat mereka menyampaikan secara luwes gitu. Jadi nggak perlu berdebat gitu. Jadi ya udah gitu. Ini ideologi gue seperti ini gitu. Jadi nggak terbebani apapun. Contoh sih beberapa konten kita kayak ternak lele. Bagi orang-orang kan beberapa stigma ternak lele itu rada-rada negatif ya. Mungkin ada juga yang nggak positif, tapi kadang ada istilah kayak lu nggak kuliah ya udah ternak lele aja gitu. Nah padahal banyak juga tuh mahasiswa yang ternak lele. Jadi hal-hal seperti itulah kita coba angkat di Morel. Kalau untuk Morelnya sendiri, udah berdiri sejak kapan sih? Morel itu berdirinya sejak September. Persiapannya sih udah lama sih, sejak Agustus sebenarnya persiapannya. Cuman baru benar-benar bisa berjalan ini dari September awal. Apa sih yang mendasari Enji untuk tergerak nih untuk gue bikin aja nih media gitu? Apa sih kira-kira? Ya itu tadi kayak orang itu sering berdebat melalui sosial media. Jadi gue tuh berusaha menyediakan platform lah gitu agar kita bisa bersuara, kita bisa berbagi pandangan tanpa memperdebatkan hal-hal itu gitu. Dan gue juga sebenarnya emang lulusan dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jadi menurut gue ini bidang gue gitu dan bisa gue dalemin. Dan alhamdulillah gue punya pengalaman di membentuk media sebelumnya, yaitu gue bikin salah satu pers mahasiswa di kampus swasta Depok gitu. Oh keren banget Enji untuk media-medianya, untuk idenya gitu. Kira-kira kalau untuk ide di Morel apa sih hambatan atau kendala untuk menjalani Morel ini? Ya kalau mengikuti visi misi yang ada di Morel ya kita ngangkat bagaimana orang-orang itu kayak dare to be different gitu. Nah jadi kadang masih banyak orang yang belum berani untuk itu, dan kadang buat kita mintain untuk wawancara, berbagi cerita bersama gitu masih rada-rada keberatan. Dan yang paling memberatkan sih situasi lagi pandemi, jadi kita nggak bisa bertemu orang secara langsung gitu. Jadi kendalanya kurang lebih seperti itu sih untuk saat ini. Kalau untuk kan Enji sebagai pimpinan redaksi ya, gimana cara menghadapi atau mengatur orang-orang di bawah Enji biar bisa satu pemikiran atau satu misi sama Enji? Kira-kira apa? Jadi sebenarnya tuh kalau saya kebetulan punya mentor. Nah, mentor saya ini tuh pernah bilang, buat ngadepin berbagai macam sifat orang, baiknya kita berdamai dulu dengan diri kita sendiri gitu. Jadi ketika menghadapi sifat orang yang keras kepala mungkin, egois dan berbagai macam, kita bisa lebih luas gitu kalau kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Jadi
Ya orang itu bakal jadi cerminan diri kita sendiri gitu. Mentor gue berpendapat seperti itu, dan insya Allah gue terapin dan itu berjalan dengan baik sampai saat ini. Nah, kalau untuk kita nyebutnya jurnalis ya kalau di Morel ya. Kita ada jurnalis juga, ada tim video kreatif juga ada. Oh, keren banget. Kalau untuk kontennya sendiri, konten apa aja sih yang ada di Morel? Jadi untuk saat ini kita masih berfokus di tulisan sama video. Kalau tulisan tuh biasanya kita ngangkat-ngangkat ya hal-hal yang masih sering jadi perdebatan, mana yang benar mana yang salah gitu di orang-orang. Jadi contoh waktu itu kita ngangkat konten tentang buzzer. Padahal nyatanya buzzer itu nggak melulu tentang perpolitikan, tapi buzzer itu juga ada buzzer bagi perusahaan-perusahaan, brand segala macam. Nah, hal-hal seperti itulah konten yang kita upload untuk tulisan. Kalau untuk video, kita lebih berfokus kepada konten-konten yang tadi saya bilang lagi, ya kita mengundang orang-orang untuk berbagi cerita lah dengan kita. Menarik kan dengar cerita orang-orang gitu. Idenya bagus. Kira-kira untuk dapetin ide itu susah nggak sih? Buat Angie sendiri, gimana caranya ngedapetin ide-ide yang mungkin orang lain nggak terpikir, tapi sama Angie terlintas? Sebenarnya gini, rata-rata orang itu sekarang kayaknya susah banget ya hidup jauh dari sosial media ya. Nah, dari kebiasaan saya itulah, biasanya saya pagi ngeliat sosial media, siang ngeliat sosial media. Kadang ketika saya melihat suatu informasi atau berita, kadang saya lebih tertarik melihat kolom komentar daripada melihat isi beritanya itu, karena ya disitulah isi kepala orang yang berbeda-beda. Nah, dari situ saya biasanya menemukan perspektif-perspektif berbeda gitu, dan itu menarik semua. Nah, kalau untuk karakter apa sih yang dibangun dari sebuah konten yang yang Morel angkat? Oh, sebenarnya kita lebih ke nilai dari informasi itu gitu. Bagaimana informasi itu dapat berpengaruh bagi masyarakat, bagi orang-orang. Saya lebih gue lebih concern ke ke hal-hal seperti itu gitu. Jadi kayak buzzer tuh ya, contoh buzzer ya, mungkin karena konten kita belum banyak jadi gue masih nyontoin buzzer. Jadi buzzer tuh kayak gak banyak orang tahu gitu loh, jadi gue mau fokus ke hal-hal yang kayak gini dulu. Mungkin kalau dibilang edukasi sih nggak tepat juga ya, yang penting informatif dulu deh. Kalau untuk Angie dan teman-teman jurnalis yang lain, mau ngebawa Morel ini tuh ke arah mana sih untuk di masa yang akan datang? Berharapnya sih Morel ini jadi perusahaan media beneran gitu. Kan sekarang masih dijalanin kayak kita nih, masih ngejalanin ya udah gitu. Tapi sebaiknya ke depannya tuh Morel ini menjadi perusahaan media yang besar gitu. Karena saya emang cita-citanya dari awal itu sih pengen bikin satu media di mana saya yang foundernya bersama teman-teman. Kebetulan seperti itu. Keren banget guys, Angie dan teman-teman yang lain terpikir untuk membuat media di mana biasanya kan mahasiswa nggak mau repot, maunya yang praktis aja untuk ngebuat gitu. Dan gue suka apresiasi sama orang-orang yang ide-idenya banyak untuk melakukan apa yang orang lain belum tentu bisa. Dan kira-kira ya, kalau untuk Morel ini, gimana sih Angie nih menerapkan suatu nilai di sebuah konten biar orang-orang tuh ngebacanya Morel aja gitu? Apa perbedaan si Morel ini sama mungkin media lain di luar sana? Sebenarnya yang membedakan mungkin terlalu ini juga ya ngomong apa yang membedakan, karena banyak juga sih media-media yang seperti Morel, tapi yang gue coba bedain di Morel itu yaitu hal-hal yang sebelumnya nggak banyak orang tahu ini gitu loh. Misalkan lu pengen baca berita yang tepat waktu, lu bisa baca ke Detik. Lu pengen baca berita yang in-depth reporting, lu bisa baca ke Tirto atau ke Tempo yang investigasi gitu kan. Nah, cuman di sana belum ada tuh ngangkat isu-isu yang kayak yang sering lekat dengan masyarakat gitu, perdebatan-perdebatan yang lekat dengan masyarakat dengan perspektif yang berbeda gitu. Itu belum ada menurut gua. Ada sih temen yang nggak begitu banyak. Nah, jadi target gue seperti itu kurang lebih. Untuk mendapatkan suatu berita atau misalnya berita-berita yang mau diangkat nih, kira-kira kendalanya apa sih dari para jurnalis mungkin yang Angie tahu?
mereka sering curhat, oh Nji, gue bingung deh milih angle-nya kayak gimana, itu sering terjadi. Nah biasanya gue ngarahin jurnalis-jurnalis itu kalau mereka bingung dengan judul atau angle yang dipilih dalam menulis informasi atau menulis berita itu, biasanya gue sarankan mereka buat research dulu gitu, lihat fenomenanya kayak gimana, karena kita kan nggak ngupload berita-berita yang hard news ya, hard news, dan kita nggak mengejar aktualitas gitu. Jadi ya menurut gue jurnalis-jurnalis di Morel itu punya waktu dulu untuk research agar tulisannya lebih mantep. Biasanya edukasi apa atau pandangan apa sih yang Angie suka terapin ke jurnalis? Oh, biasanya ngambil angle-nya begini atau gimana? Ada nggak sih tips untuk Angie ngejelasin ke jurnalisnya sendiri? Ya mencoba berbeda aja sih, kayak sebenarnya simpelnya itu prinsip jurnalistiknya itu sendiri gitu, yang kayak cover both side gitu. Nah jurnalis saya coba membuat melihat dari berbagai sudut pandang gitu. Jadi kalau kita cuma bisa melihat satu informasi atau satu masalah itu dari sudut pandang, itu bisa menimbulkan justifikasi gitu. Tapi kalau kita bisa melihat dari dua sudut pandang, itu bakal lebih bernilai gitu. Nah biasanya menemukan sudut pandang lainnya itulah yang menjadi salah satu kesusahan dari teman-teman jurnalis saat ini. Dan sebenarnya saya pribadi pun juga masih belajar, tapi saya percaya ke proses itu. Keren banget jawabannya. Oke, lanjut ya. Kalau misalnya ya Morel sendiri tuh untuk saat ini mau ngebuka nggak sih pendaftaran bagi orang-orang yang mungkin mau mendaftar dari menjadi bagian dari Morel? Kalau ada yang mau bekerja sukarela mah buka mungkin ya, tapi kalau misalkan mau digaji kayak belum sanggup deh, karena saya juga belum ada pemasukan gitu. Nah berharap sih nanti suatu saat ya Morel ini bisa menjadi perusahaan media yang sebenarnya, dan saya bisa merekrut orang dengan gaji gitu. Tapi kalau misalkan pengen nulis di Morel, pengen berkontribusi, ya itu bisa terbuka buat siapa aja yang memang memiliki minat di bidang ini gitu. Karena tujuan saya bikin Morel itu ya memberdayakan anak-anak muda, seru kan, kita bareng-bareng gitu. Berarti Angie bikin Morel ini dari ini dong, dari maksudnya kayak dari teman ke teman gitu. Orang yang Angie rekrut tuh dari teman ke teman dulu gitu. Awalnya dari teman saya, dari teman-teman kuliah sih, teman satu kelas dulu awalnya. Cuman beruntungnya kita satu misi dan mereka sepakat dengan ide saya untuk mendirikan media ini gitu. Akhirnya udah kita bikin tim dan saya ditunjuk sebagai pimpinan redaksi, karena kita berjumlah 7 orang ya, jadi dikit. Jadi nggak ada pimpinan umum, pimpinan redaksi kayak gimana media sebenarnya gitu. Jadi kita langsung dari pimpinan redaksi aja untuk saat ini. Mungkin kedepannya bakal berkembang lagi insya Allah. Tapi sejauh ini nggak ada teman-teman jurnalis yang ngeluh, aduh kontennya berat, aduh Angie ngasih konsepnya terlalu berat gitu. Ada nggak kira-kira yang Angie dengar kayak gitu? Sering, tiap konten turun pasti pada mikirnya gitu dulu. Ya itu sih, membiasakan gitu. Karena sebelumnya jujur saya pribadi pun dapat pembelajaran buat menulis segala macam tuh nggak pernah mendapatkan itu dari kampus gitu, dari perkuliahan. Dan saya belajar sendiri dan teman-teman saya juga kayak gitu. Cuman ya gitulah, kita berproses bareng. Ketika mereka protes, wah Angie susah banget ini, ya udah belajar aja gitu, riset gitu. Kalau nggak gitu ya nggak belajar. Gue agak setuju sih tadi yang lo bilang tuh, kita belajar kayak gini nggak dari kampus, karena dari kampus kayaknya kalau kita nggak organisasi atau nggak punya track record di luar kampus, ilmunya tuh sedikit gitu deh untuk diambil, ya nggak sih? Iya sebenarnya saya pernah dengar tapi saya lupa di mana, kurang lebih kayak gini. Kuliah itu cuma merubah pola pikir gitu, bukan berarti kita pernah mikir. Kalau nggak salah Rocky Gerung deh, tapi saya suka dengan kata-katanya gitu. Keren banget bisa wawancara langsung sama pimpinan redaksi dari Morel. Terus kira-kira nih ya, Morel ini jenis-jenis kontennya kan udah banyak. Kira-kira jenis kontennya ada berapa sih untuk sekarang? Buat sekarang masih 2, tulisan dan video. Kira-kira apakah akan di-upgrade untuk merambah ke konten-konten yang lain atau enggak?
Kemungkinan pasti karena kita terus melangkah maju gitu. Tapi buat sekarang ya mungkin di konten-konten seperti ini dulu. Ada target konten investigasi yang memang belum bisa kita jalankan karena ya gitulah peraturan PSBB, kita jadi nggak bisa keluar gitu. Padahal lumayan menarik sih konten investigasi yang bakal dijalankan itu. Tapi ya gitu, buat saat ini dirahasiakan dulu. Angie, kira-kira ada nggak sih saran untuk para mahasiswa mungkin di luar sana yang mau ngediriin media tapi masih takut tiba-tiba di tengah jalan orang-orang yang pada ngeluh atau mungkin anggota-anggotanya tiba-tiba buyar atau bubar gitu aja. Kira-kira dari Angie sendiri ada nggak sih saran untuk mereka-mereka yang mau maju? Kalau saran sih sebenarnya ini gue dapetin dari mentor gue juga. Jadi beliau bilang seperti ini, ketika mau memulai sesuatu ya udah dimulai aja dulu, nggak usah mikir kayak wah ini bakal bertahan gak sih, ini bakal menghasilkan gak sih, ini bakal ini itu segala macem. Nggak usah mikir seperti itu dulu, kita jalanin dulu. Kalaupun di tengah jalan kita menemukan masalah, dan disitulah proses kita untuk belajar. Ya beruntungnya jadi mahasiswa seperti itu karena kita masih banyak waktu buat explore. Jadi nggak usah takut buat explore mimpi, explore keinginan dan segala macam. Tuh, jadi untuk teman-teman semua yang mau mendirikan media atau apapun, jangan takut untuk bermimpi. Jadi kalian harus jalanin aja. Nah, dari tadi kan kita udah ngebahas tentang konten moral, tentang moralnya sendiri gitu. Nah, gue tuh mau tanya deh sama Angie tentang boleh dong ya tentang diri Angie gitu kan. Kira-kira moto apa sih yang moto hidup apa sih yang Angie pegang sampai sekarang gitu, buat diri Angie sendiri? Sebenarnya agak lucu, cuma teman-teman saya juga ketawa sebenarnya. Moto hidup saya tuh pengen jadi seperti pohon. Pohon. Ya pohon itu bisa memberikan berkah gitu buat banyak orang. Nah tujuan saya itu gitu. Jadi orang-orang yang hidup di sekitar saya tuh mendapatkan berkah dari diri saya gitu kurang lebih. Wow, sangat mulia sekali moto hidup Angie ternyata. Di balik raut wajahnya yang sangar, ternyata masih terselipkan moto hidup yang masih memikirkan orang banyak. Kurang lebih seperti itulah. Boleh muka sangar hati lo titik. Nah guys, dari tadi kan kita udah berbincang mengenai moral, terus mengenai diri Angie juga. Dan terima kasih banyak Angie udah meluangkan waktunya untuk ditanya-tanya, untuk kita melakukan interview melalui video call. Sukses terus Angie buat moral dan buat lo ke depannya. Amin, terima kasih banyak.